Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Hukum Internasional ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok tim kita. Saya Krisno Aji ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai sejarah berdirinya sebuah negara. Sejarah berdirinya sebuah negara pasti mempunyai latar belakang. Latar belakang ini yang menjadikan keinginan untuk menjadikan sebuah bangsa menjadi negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Sejarah berdirinya negara pasti mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bisa dikatakan negara tersebut tidak dapat berdiri. Nah, adapun unsur yang harus dipenuhi ini terdiri dari rakyat yang mendiami negara tersebut, kemudian adanya wilayah yang pasti, yang tentunya berguna untuk pentingnya untuk menjalankan sebuah pemerintahan dalam negara tersebut. Kemudian adanya sistem pemerintahan yang tentu saja bertujuan untuk mengatur segala tata pemerintahan dalam negara tersebut. Ada lagi tentang adanya pengakuan dari negara lain, yang mana pengakuan dari negara lain ini sangat penting untuk menjadikan negara kita bahwa negara kita benar-benar diakui oleh negara lain dan negara kita bisa melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain ke depannya. Namun, tidak hanya itu, teori-teori juga merupakan latar belakang yang melatar belakangi sebuah negara itu dapat terbentuk. Teori terjadinya seperti contoh teori terjadinya negara secara primer dan teori terjadinya negara secara sekunder. Dalam hal ini, teori terjadinya negara secara primer terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase genotype, fase Reich, fase Stadt, dan fase demokratis netis. Dalam 4 fase ini menjelaskan tentang awal terbentuknya negara yang berawal dari perkumpulan individu-individu yang hidup bersama dan punya tujuan, hingga menjadi manusia yang memiliki hak milik atas tanah yang eh, hak milik tersebut diberikan kepada pemerintah untuk diatur oleh negara. Kemudian berlanjut kepada karena adanya wilayah dalam suatu negara, suatu kelompok tersebut, suatu golongan, maka muncullah suatu pertarungan politik yang mana antar wilayah ini berlomba untuk memberikan eh, pertarungan politik antar wilayah yang sangat besar hingga pada teori ini muncullah sebuah kekuasaan pusat yang mana kekuasaan pusat ini mengatur teori-teori atau politik-politik dalam wilayah-wilayah tertentu dalam wilayah suatu negara hingga menjadi kekuasaan pusat yang diatur dalam pusat itu sendiri. Kekuasaan pusat mengatur kekuasaan dari daerah-daerah yang mempunyai politik-politik tersebut hingga negara ada karena rakyat menjadi dasar kedaulatan rakyat. Teori ini berasal dari fase demokratis netis. Demokratis netis ini adalah kelanjutan dari fase state. Nah, dalam teori negara ada karena rakyat ini menjadikan rakyat adalah dasar dari negara tersebut hingga muncullah kedaulatan rakyat yang mana rakyat berada di uh, titik tertinggi sebuah negara. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bagaimana teori secara primer. Untuk teori secara sekunder sendiri merupakan teori yang menjelaskan bahwa negara tersebut berdiri berdasarkan pengakuan dari negara lain atau adanya pengakuan dari negara lain yang mana dengan adanya pengakuan dari negara tersebut maka negara tersebut dapat dikatakan sah atau benar-benar ada dan diakui. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pengakuan dari negara lain ini juga penting untuk negara ke depannya karena adanya pengakuan dari negara lain, maka kita bisa menjalin hubungan diplomatik atau hubungan internasional dengan negara-negara lain. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan dari itu sekelompok manusia tersebut ingin menjadi sekelompok manusia tersebut berkembang menjadi sebuah organisasi dan organisasi setelah jadi organisasi tersebut atau kelompok yang lebih besar lagi maka menyatukan lebih banyak orang lagi timbullah sebuah masyarakat karena masyarakat ini mempunyai pemikiran yang sama dan berlandaskan rasa senasib, sepertarungan dan perjuangan dan muncul karena cita-cita yang sama untuk berdiri sendiri dalam negara yang diatur oleh sistem pemerintahan dan dipimpin oleh satu kepala pemerintah yaitu presiden, maka hal ini yang melatar belakangi muncullah sebuah negara tersebut dapat berdiri. Dari beberapa faktor inilah yang melatar belakangi berdirinya sebuah negara dengan sistem pemerintahannya dan dipimpin oleh kepala negara, yaitu seorang presiden. Terima kasih.
Bentuk negara memiliki makna bahwa ada batas peninjauan secara sosiologis dan yuridis tentang suatu negara. Batas peninjauan secara sosiologis dapat dikatakan bila negara dilihat secara menyeluruh tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis negara dilihat dari isi atau strukturnya. Jika dilihat dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Namun seiring berkembangnya zaman, hanya bentuk negara kesatuan atau unitarisme dan negara serikat federalisme yang dapat membentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Di dalam negara kesatuan dapat dipahami bahwa pemerintah pusat memiliki kedaulatan tertinggi. Aktivitas yang dilakukan pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang agar tidak bertindak semaunya. Berbeda dengan negara kesatuan, negara federal atau serikat merupakan negara yang dibentuk oleh beberapa negara atau wilayah yang independen. Dapat dikatakan negara federal karena sejak awal mempunyai kedaulatan pada tiap-tiap negara atau wilayah yang kemudian setuju untuk membentuk sebuah federal, kemudian beralih menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Setelah disatukan menjadi negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepas sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Litimatif adalah istilah yang dibuat untuk penyerahan kekuasaan di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Selain negara kesatuan dan negara federal, ada bentuk negara dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, yaitu bentuk negara oligarki, monarki, dan demokrasi. Bentuk negara monarki adalah negara yang model pemerintahnya dipimpin oleh seorang raja atau ratu, di mana cara pemilihannya berdasarkan atas keturunan raja atau ratu sebelumnya. Sedangkan bentuk negara oligarki adalah bentuk negara yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang mempunyai kekuasaan dari kelompok tertentu atau golongan tertentu. Bentuk negara demokrasi merupakan bentuk negara yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu. Aturan hukum negara adalah dasar hukum atau produk hukum yang dipakai suatu negara antar bangsa dan dapat digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan serta aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan dapat menunjukkan kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat antar bangsa-bangsa. Nah, suatu negara itu membutuhkan aturan hukum negara karena memiliki tujuan untuk mengatur keberlangsungan hidup guna memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakatnya. Ketertiban dan keamanan masyarakat itu sendiri akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat itu menaati aturan hukum yang berlaku pada negara itu. Aturan hukum itu sendiri berasal dari sumber hukum yang dicetuskan oleh para pendapat ahli yang dapat dijadikan sumber hukum internasional. Nah, syarat untuk dapat diterimanya pendapat para ahli untuk menjadi sumber hukum internasional yaitu dapat dilihat dari seberapa ia menjadi penguasa atau memiliki wewenang pada negara tersebut dan kemudian harus menjadi anggota ILC atau International Law Committee. Dan yang terakhir memiliki beberapa karya yang terkemuka dan valid kebenarannya. Nah, dari sinilah aturan hukum negara itu dapat terbentuk dan dapat dijalankan berdasarkan pada kebijakan masing-masing negara di seluruh dunia. Nah, secara singkatnya aturan hukum suatu negara itu bersifat mengikat dan memaksa, sehingga jika aturan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi atau hukuman yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Pada dasarnya, setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Tetapi di satu sisi, meskipun kita mempunyai aturan hukum yang berbeda dalam negara kita sendiri, kita juga harus tetap memperhatikan hukum internasional karena kedua sifatnya itu bersinggungan. Atribut negara merupakan subjek hukum internasional yang melekat pada negara merdeka dan terdiri dari kedaulatan negara atau state sovereignty serta persamaan atau kesederajatan negara atau yang biasa disebut dengan country equality. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai salah satu aturan dasar dari sistem hukum internasional atau one of the fundamental concept in international law. Kedaulatan juga berarti memegang kekuasaan tertinggi dan ketika satu kedaulatan di negara itu dimulai, maka aturan yang ada di negara itu harus ditaati atau dipenuhi. Selain itu, pengakuan kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara juga dijadikan sebagai kepribadian negara dalam sistem hukum internasional. Jika dilihat dari awal perkembangan hukum internasional, negara telah diakui sebagai subjek yang berdaulat dan sederajat. Salah satu prasyarat keberadaan suatu negara ialah wilayahnya, karena kedaulatan nasional berlaku di dalam wilayah nasional. Negara memiliki yurisdiksi atas semua orang, barang, dan peristiwa yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan. Intinya ialah bahwa negara bebas melakukan segala kegiatan kenegaraan di wilayah negara tersebut. Bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini contohnya
di Arab dan Israel di Timur Tengah, China Rusia di bekas Uni Soviet, dan turbulensi di bekas Yugoslavia di Eropa Timur, dan ketegangan di Cina dan Taiwan. Pada dasarnya itu adalah masalah dari akibat perusahaan nasional. Pemekaran wilayah negara secara klasikal seperti okupasi, aneksasi dan agresi dan lain-lain sering menimbulkan konflik antar negara. Oleh karena itulah terciptanya United Nations Conservation on the Law of the Sea ialah menjadi solusi untuk negara di belahan dunia. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara nasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara berasal dari Inggris pada awal 1674 dan tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada tahun abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa cabang kehakiman tidak akan memeriksa keabsahan pengambilan properti di dalam wilayahnya sendiri oleh pemerintah asing yang berdaulat, jika tidak ada perjanjian dan perjanjian atas mengenai pengadilan prinsip-prinsip lainnya. Setiap negara pasti mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan di negaranya. Tujuannya untuk mengatur segala aturan agar menjadi lebih tertata dan teratur. Negara mempunyai wewenang untuk mengatur warga negaranya dengan segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Negara juga mempunyai hak untuk menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang mana ini juga bertujuan untuk mengatur semua warga negara yang ada dalam negara tersebut. Negara memiliki peran untuk menciptakan rasa aman bagi warga negaranya dengan menjaga dan mengatur setiap kejadian hukum untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun hak dan kewajiban sebuah negara adalah negara berhak untuk menjalankan sistem pemerintahan dan mengatur rakyatnya, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan rasa aman dan membuat ketertiban untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga negara. Negara juga berhak untuk menguasai sumber daya alam, sumber daya apapun yang ada demi kepentingan negara dan mengelolanya atas nama negara. Tentunya ini untuk kepentingan devisa atau keuangan negara ke depannya. Negara berhak untuk memaksa setiap warga negaranya untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ditetapkan. Sedangkan untuk kewajiban negara sendiri, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman terhadap warga negaranya. Kemudian negara juga wajib untuk mengusahakan kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa memandang ras, suku dan golongan tertentu. Negara wajib memberikan rasa adil tanpa membedakan dalam setiap pelayanannya terhadap semua warga negara, tentunya juga tanpa membeda-bedakan baik yang mempunyai jabatan tinggi atau tidak mempunyai jabatan sekalipun. Kewajiban negara tidak sampai di situ. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewajiban negara menurut Undang-Undang serta UUD dijelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan keinginannya memilih kepercayaan atau agama mana yang menurutnya benar dan terdaftar dalam UUD 1945. Pada intinya, setiap negara pasti menginginkan kehidupan negara yang layak bagi seluruh warga negaranya. Namun untuk mencapai semua itu diperlukan kerjasama antara negara dan warga negara dengan cara saling memberikan dan melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah diberikan dan ada, dan memberikan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Suksesi negara adalah sebuah teori dan praktik dalam hubungan internasional mengenai negara penerus. Negara penerus adalah sebuah negara berdaulat atas sebuah kawasan dan penduduk yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan negara lainnya. Teori tersebut berakar dari praktik diplomasi pada abad ke-19.
Negara penerus seringkali memperoleh kepribadian hukum internasional yang baru, yang berbeda dengan negara kontinuator yang masih memiliki kepribadian hukum serta hak-hak dan kewajiban yang sama walaupun perbatasannya telah berubah.